apakah kulitnya Sulis ini berminyak, kering, bahkan sensitif, atau misalkan ada flek-flek yang banyak misalkan. Nah itu setelah nanti ada serangkaian tes, nanti setelah itu akan direkomendasikan produk apa yang cocok. Itu kenapa kamu begitu? Seharusnya kan kalau begitu jadi rugi Wardah. Pastikan berkeringat kalau konser. Jadi itu bagusnya pakai cushion. Mana cushion? Ada cushion. Ini cushion terbarunya Wardah yang color fit perfect. Wih, oh, ini juga apa? Praktis gitu, ekonomi. Betul. Tidak terlalu besar. Iya. Bisa dibawa kemana-mana. Masuklah di tote bag sekian aja. Nah, kalau beli pun itu enggak masalah sebenarnya, bisa dicoba. Itu karena sering sekali orang kan, misalkan, saya sudah pakai skincare Wardah misalkan, tapi kenapa tidak ada perubahan di kulit? Ternyata supaya ditahu nanti pas skin check, kalau ada love check supaya ditahu yang mana pura-pura excited. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga sekitar, sudah lama tidak podcast. Betul. Dan kita akhirnya kembali lagi di Pasar Murah pemerintah Kota Palu. Bukan di Pasar Murah. Bukan di Pasar Murah. Bukan. Peresmian Gerbang Untat itu Bukan, terus. itu terus. Kita kembali lagi di Pura-Pura Tahu. Pura-Pura Tahu. Akhirnya ada suara tepuk tangan nanti. Ada suara tepuk tangan di depan. Editornya kayaknya sebanyak sih efek. Soalnya editornya kita terlalu lama nganggur. Iya, editornya kita sudah lama tidak. Jadi ini ada nanti efek tepuk tangan, efek orang teriak. Terus di sini ada kipas-kipas Wardah di sini. Wih, sudah di-spill. Karena kita akan telah kedatangan. Sudah kedatangan ciwi-ciwi. Iya. Ciwi-ciwi Dari Wardah. Kenalan dulu. Yang pertama untuk kedua kalinya. Silakan diperkenalkan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Gita, DCL Demand Creation Leader dari Wardah Beauty Palu. Halo Gita. Halo, ini sudah kedua kalinya Gita. Sudah kedua kalinya, betul. Dan ada yang baru perdana. Masih malu-malu. Oke. Kita kenalan dulu. Oke. Boleh kenalan dulu Kak? Halo teman-teman, namaku Della. Saya sebagai beauty promotor Wardah Palu. Oke. Della sebagai beauty promotor. Ya, Della zodiaknya apa? Aquarius. Aduh. Cocok berarti kita dong. Saya Capricorn. Kita berdua tanggal lahirnya sama. Iya. Tanggal lahirnya sama. 18 Oh, jadi berdua Aquarius. Iya. Setahu Capricorn, kambing tidak bisa berenang, tidak bisa. Jadi kayak agak susah kayaknya. Oke, kalau begitu kita akan bahas seputar hal-hal yang berkaitan dengan mungkin beauty. Karena kita tahu beauty moves you. Sudah baca ke kamu. Iya, sudah baca tadi. Sudah baca tadi kan. Sudah baca. Kok ada keresahan apa Sulis soal kecantikan ini sebenarnya? Kalau tidak ada keresahan yang terlalu signifikan mengenai kecantikan. Tapi lagi marak-maraknya kan saya menonton TikTok. Oke. Banyak skincare yang abal-abal gitu. Oh, kemarin sempat rame. Terus juga banyak pokoknya pernak-pernik peralatan kecantikan untuk yang mendukung kecantikan. Itu banyak yang kayak dibuat sendiri begitu tanpa ada. Oh, racikan. Nah. Oh, mamaku kayaknya pakai racikan. Aduh, agak bahaya kayaknya. Tidak, kalau racikan misalnya kayak racikannya misalnya kayak kopi campur analoginya kayak misalnya racikannya apa campur apa begitu masih bagus. Kayak misalnya Wardah dicampur dengan lotionnya brand apa gitu. Oh tidak, menurutku agak kurang sih. Karena Wardah karena Wardah biarpun tidak dicampur besok agak berlebihan. Ya kayak tapi gitu. Coba kita tanya ke mereka. Itu keresahanku. Ada yang sampai biasa yang ada apa merkuri. Iya. Kalian sempat dengar kemarin yang kasusnya itu. Bepom. Iya. Itu bagaimana? Itu memang ada skincare yang abal-abal begitu.
Nah itu bagaimana? Siapa yang mau jawab ini? Jualan skincare-nya ini bagaimana sebenarnya? Maksudnya apakah ada memang? Saya kira setahuku semua skincare itu kalau sudah diedarkan bakal aman-aman saja. Iya betul. Oke, kalau sebenarnya kalau dari Wardah ya, kita itu lihat sebenarnya betul sih kalau dari Kak Chandra bilang harusnya kan kalau sudah diedarkan harusnya sudah aman kan. Cuman kadang ada yang nakal kan. Oke. Yang nakal sedikit. Iya. Nah, itu biasanya kandungannya yang kurang, dalam arti misalkan dosisnya terlalu tinggi. Kayak misalkan sebenarnya kayak ada salah satu kandungan pencerah, bukan pencerah, pemutih bahkan sudah, itu namanya hidroquinone. Sebenarnya kalau beli racikan dokter itu ada namanya kandungan hidroquinone. Cuman kan kalau dokter kan ada resepnya. Dan dokter itu pasti kontrol kan pemakaiannya berapa lama. Tapi kalau teman-teman misalkan beli abal-abal kayak sudah saya beli di e-commerce ini atau cuma jualan ini yang tidak terpercaya, itu bisa bikin kanker kulit. Pokoknya ada banyak masalah lah kalau beli-beli sembarangan. Iya. Oh, gitu ya. Iya betul. Jadi memang jangan sembarangan, betul. Oh, ada kandungan yang entah itu berlebihan, betul, atau yang harusnya tidak ada jadi ada gitu, betul ya. Sekali. Oh, biasanya racikan ini datangnya dari mana kah? Maksudnya orang-orang random yang baracik yang merasa dirinya pintar dan tiba-tiba racik atau? Ya, salah satunya. Salah satunya ya. Ibu-ibu ini biasanya itu. Nah, ini saya mau bertanya. Apakah mau tirai dua? Tidak. Pertanyaannya kayak misalnya kan biasa orang baracik itu supaya dia putih. Iya. Apakah beauty itu harus putih atau beauty itu yang mantap. Bagaimana beauty menurut Wardah? Asik. Masuk. Oke, Kak Dela dulu, boleh. Bagaimana beauty itu dia harus putih kah? Harus memang cantik itu putih? Cantik itu putih? Harus putih atau? Sebenarnya cantik itu bukan dilihat dari ton kulitnya perempuan tersebut atau laki-laki kan. Iya. Tapi sebenarnya dilihat dari hatinya juga. Jadi ada inner beauty. Betul. Jadi tidak harus, kebanyakan sekarang orang-orang di Indonesia apalagi itu terinspirasi dengan orang-orang Korea yang mau putih, tapi ternyata tidak harus putih. Cantik itu tidak harus putih. Yang penting kulitnya itu sudah bersih, dirawat saja kulitnya. Apalagi kalau orang-orang Indonesia kan kita Melanesian. Iya, jadi kayak kita mungkin agak sawo matang, coklat. Sampai sekarang kan kebanyakan banyak yang sudah sampai suntik putih. Iya, betul. Tapi itu kan bahaya sebenarnya untuk kulitnya, jadi kanker kulit nanti. Oh, suntik putih bahaya ya? Itu suntik putih itu bahaya sebenarnya karena setelah ini juga kan pernah beberapa kali kan tektokan kan sama dokter. Itu sebenarnya suntik putih itu ya, tapi cemiu ya. Suntik putih itu tidak cemiu. Itu tidak ada sebenarnya kayak bahan yang memang jelas-jelas ada jurnalnya untuk bisa memutihkan melalui injeksi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan nih Sulis mau suntik putih. Sulisnya suntik lagu ya. Nah itu suntik pas putih, sebelum Sulis disuntik putih itu ada kayak dokumen untuk Sulis tanda tangani. Jadi misalkan kalau kelak harinya nanti Sulis kenapa-kenapa, itu bukan tanggung jawabnya ini. Begitu. Jadi teman-teman itu pas mau suntik putih itu tanda tangan dengan dengan kesadaran penuh. Kayak misalkan apapun akibatnya ya tidak bakalan ini, karena memang sebenarnya tidak ada dan itu bisa merusak ini kan ginjal. Oh betul. Iya. Jadi itu. Kau mau suntik putih? Tidak. Kayak dibilang Wardah tadi kan. Tidak harus putih. Misalnya ada skin tone. Kan skin tone. Iya, orang beda-beda. Nah, seberapa variatif sebenarnya produknya Wardah dalam mengakomodir semua skin tone? Iya. Apakah pakai produk Wardah pasti bakalan putih? Atau pakai produk warna. Jadi sesuai dengan warna skin tone. Atau dia menyehat atau bagaimana? Coba kasih dulu tipis-tipis. Jadi sebenarnya kalau ini ya teman-teman, kalau misalkan mau ini kan saya pasti bisa mungkin teman-teman merasa kayak mungkin klaimnya Wardah kan marketingnya, tapi bisa dicoba setelah nonton video ini bisa langsung dicek kalau Wardah itu kalau jualan produk itu yang kalau yang untuk complexion kan, untuk yang kayak misalkan cushion, foundation atau bedaknya itu banyak range shades-nya. Shades. Coba dikasih
familiar bahasa. Shades itu apa ya? Iya, shades itu ininya, shade-nya. Shade adalah shade. Shade-nya apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya? Apa tebal apa? Coba Twitternya Ivan Lanin. Jenis-jenis warnanya. Kurang lebih seperti itu. Spektrum warna. Spektrum, betul. Ya, betul. Gradasi. Ya, sesuai dengan skin tone-nya orang tersebut. Jadi sesuaikan. Oh, banyak ya. Banyak. Itu mulai dari putih seperti kayak Kadela ini kan putih kan. Itu sampai yang gelap sekali tuh ada. Oke. Semuanya ada karena jadi sebenarnya dari situ sudah membuktikan kayak Wardah ini mendukung cantik atau ganteng ya. Itu tidak harus putih. Itu intinya kulitnya sehat. Betul. Intinya sehat. Iya. Dan bersih, Chan. Iya. Bersih dan sehat kulitmu harus. Cantik dan ganteng. Iya, cantik berarti dan ganteng. Wardah ini all gender juga kan? Iya. All gender. Apalagi kan kalau misalnya mungkin untuk orang-orang awam, saya juga mungkin termasuk melihatnya Wardah ini pasti punyanya perempuan misalnya. Perempuan. Ternyata tapi to be honest, TBH. To be honest, ini pencuci muka Wardah sebenarnya. Oh iya, mantap. Iya, yang warna orange, yang full orange. Oh iya. Yang vitamin C. Yang vitamin C. Iya, itu pencuci muka aku dan works. Oh, jadi bagus. kayak ternyata bisa untuk cowok juga ya? Bisa cowok dong. Ini baru wajib coba sih. Apa itu? Ini facial wash-nya Wardah yang terbaru, vitamin C 8 kali NMF amino. Jadi kalau face wash-nya Wardah itu bukan hanya cowok saja sebenarnya bisa pakai, bukan hanya cewek saja sebenarnya bisa pakai, cowok pun bisa pakai. Nah, ini facial wash-nya Wardah ada 2 yang terbaru. Ada yang khusus untuk mencerahkan juga, ada juga yang khusus untuk kulit yang sensitif. Oh, ada yang kulit sensitif. Betul. Bagaimana itu sensitif? Yang hijau ini. Oh, oke. Nah. Iya. Kan kalau saya sebagai orang awam, kan agak susah itu kalau misalnya sudah sini kulitnya sensitif. Misalnya saya tidak tahu saya ini tantrum ya, tantrum kulitnya. ada labil. Tidak, maksudnya kan misalnya saya mau beli Wardah atau mau skin sunscreen mungkin. Iya, misalnya saya beli sunscreen atau saya mau beli Wardah sepaket skincare sepaket. Oh, ada. Oke. Tapi saya tidak tahu misalnya saya ini kulitku sensitif, saya ini lagi di diagnosisnya. Iya. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah ada dicek di website? Itu sebenarnya kita punya alat. Nah, tapi teman-teman yang penasaran alatnya, stay tune ya. Nanti next episode kita bakalan spill alatnya yang seperti apa. Betul. Tapi untuk teman-teman yang kepo itu bisa langsung ke toko-toko yang jual produk Wardah. Misalkan contohnya ada di Wijen Hero, ada di Mutiara Sutomo, ada di New Central. Itu ada alat namanya skin check. Jadi itu sering sekali mekanisme alatnya itu langsung dicoba di kulit. Jadi misalkan Sulis datangkan ke toko, Kak saya mau beli produk Wardah, tapi saya belum tahu kan jenis kulitnya apa. Iya. Betul, itu langsung dicek kayak misalkan apakah kulitnya Sulis ini berminyak, kering, bahkan sensitif, atau misalkan ada flek-flek yang banyak misalkan. Nah itu setelah nanti ada serangkaian tes, nanti setelah itu akan direkomendasikan produk apa yang cocok. Itu kenapa kamu begitu? Seharusnya kan kalau begitu jadi rugi Wardah. Apanya? Kan misalnya saya datang ini, aku mau beli, kan harusnya apa yang jadi, kan biasa kalau orang berjual begitu toh, ada yang harus dia kasih laku. Gitu. Iya. Kalau misalnya ternyata produk yang mau dijual hari itu, misalnya ternyata tidak cocok dengan skin tone-nya atau dan lain-lain itu kenapa Wardah begitu? Maksudnya kenapa harus sampai se-effort itu kan harusnya kayak sudah tanpa dicek ini saya jadi langsung disodorkan dengan anggapan si konsumen ini sudah dia pasti bakal percaya sama yang berjualnya. Kenapa harus repot-repot dicek kan kulitnya apa? Itu karena kayak Wardah itu bukan menjual sebenarnya. Kita itu memberikan solusi. Jadi kita itu bukan kayak literally money oriented sebenarnya. Iya. Tapi kita itu kasih produk yang memang untuk menolong. Seperti itu kan pasti beda kan hasilnya, outputnya. Nah, jadi misalkan nih karena kenapa juga itu kita bahkan sampai se-effort itu menyediakan alat yang mahal hanya untuk ini kan skin check, dan bahkan itu gratis loh. Itu karena itu gratis. Tanpa beli pun itu enggak masalah sebenarnya, bisa dicoba.
itu karena sering sekali orang kan misalkan saya sudah pakai skincare ini, skincare Wardah misalkan, tapi kenapa tidak ada perubahan di kulit? Ternyata itu dia ini salah anggapan sama kulitnya. Kayak misalkan saya rasa kulitku ini berminyak, tapi setelah dicoba pakai alat, kulitku itu ternyata kering. Jadi seperti itu. Jadi misalkan nih, karena saya tidak cek kulitku kan, jadi saya pikir saya beli skincare yang untuk kulit berminyak. Mana mau ini kan solving, karena kan tidak cocok kayak gitu. Tapi itu betul sih, kayak kadang-kadang saya bingung juga dengan kulitku sendiri. Menurutku ada di waktu-waktu di mana kulitku ini oily asik. Ada yang kayaknya kering deh. Jadi sebenarnya yang mana? Tapi apakah kulit itu bisa berubah-ubah? Kalau kulit after break up begitu kan? ada skincare yang untuk itu. Ada. Kalau post break up lifestyle, terus saya baru recently do yoga session. Yang lagi kepalanya lagi full gitu. Iya. Ada. Apa tipsnya gitu kan? Biasa orang after break up ini dia lagi mudian gitu. Kan biasa kemudian lagi malas cuci muka, malas yang ribet. Gimana itu? Kalau after break up ada konsumen yang datang, saya habis putus. Itu jadi malas untuk skincarean. Jadi malas skincarean. Kalau di Wardah itu sebenarnya ada moisturizernya. Jadi moisturizer itu dia bisa dipakai siang sama malam. Apalagi zaman sekarang kan orang udah mau ribet pakai skincare. Jadi itu ada moisturizer yang bisa dipakai siang sama malam tanpa perlu pakai day cream atau night cream lagi. Praktis. Cocok untuk teman-teman yang life after break up. Betul. Iya. Ini pun cleanser yang warna hijau ini itu cocok untuk yang habis break up, yang misalkan yang masih sering menangis atau bahkan makanan tidak teratur kan, itu mukanya pasti tantrum kan kulitnya. Itu cocok karena dia itu ada kandungan untuk calming sebenarnya. Kan jadi kan calmingnya kena kulit kan, dan hatinya semoga jadi ini juga ya. Itu dia. Ya. Sama hindari dengar bernadia tengah malam itu. Itu tadi penyakit sebenarnya itu sih. Waktu itu menurutku sekarang yang bikin kusam muka bukan begadangnya, tapi begadang sambil dengar lagu. Itu yang bikin. Aduh, produknya Wardah itu dipakai untuk menyehatkan kulit. Iya, bukan membuat dia kembali. Itu dia. Buat yang after break up. Ya buat yang after break up ya. Cuman kalau kulit sehat, biasanya mood ikut sehat juga. Karena confidence-nya kembali kan. Kepercayaan dirinya kembali. Lebih iya, maksudnya kalau sound TikTok itu masih banyak yang tanya kalau kita siapa yang punya kan. Itu harusnya, maksudnya kalau sehat kulitnya kan. Itu ada dance covernya itu. Masih banyak yang tanya gitu kan. TikTok. Nah, tapi bagaimana marketingnya Wardah sekarang? Apakah multi platform? Sudah ada TikToknya atau bagaimana? Kalau ini marketingnya Wardah sekarang ini kan sebenarnya jujur kan, kalau teman-teman itu dengar Wardah itu pasti brand ibu-ibu atau brand yang mamaku kan, kosmetiknya mamaku kan. Nah sekarang itu Wardah kalau teman-teman perhatikan banyak sekali kayak keluarkan produk-produk baru yang memang cocok dengan ya Gen Z sekarang. Lucu-lucu. Ya lucu-lucu. Warnanya colorful kan. Nah itu memang sekarang kan Gen Z sedang memasuki ini kan fase karir kan. Nah itu memang kita banyak masuk di Gen Z sekarang. Iya sih. Jadi kayak misalkan kalau untuk channelnya ya Wardah itu jual di mana saja, itu hampir di semua platform Wardah ada. Itu ada. Dan ke marketingnya pun kita ada TikTok. Nanti TikToknya muncul di sini. Tring. Nanti muncul di sini ya. Ada Instagram juga. Ada Instagramnya. Coba Kadela Instagram. Coba. Terserah lempar di mana. Lempar di mana kita jago. Instagramnya ada di sini. Kita jago. Semangat editor. Instagram. Kepalaku besar terus kepalaku jadi botol mineral water. Bisa semua. Oh, keren. Berarti harusnya produknya Wardah ini lumayan diketahui oleh masyarakat harusnya, karena marketingnya sudah masif. Saya juga mau bertanya, Boleh. Di Palu kan biasa ada lagi trennya itu tuh. Ke kita atau ke Dela yang sebagai beauty promoter di Palu ini sebenarnya
kebutuhan gitu. Oke. Kebutuhan dan tingkat pengetahuannya orang tentang pentingnya kesehatan kulit yang tadi kayak gitu. Sudah sejauh mana kan kalian misalnya ketemu konsumen atau ikut mensosialisasikan movement-movementnya Wardah lah di komunitas-komunitas mensosialisasikan. Oke. Kayaknya menyosialisasikan bukan mensosialisasikan. Pokoknya movement-movementnya Wardah ini sampai di komunitas itu bagaimana kondisi Iya. atau potret itu pemirsa tidak gimana ya coba Adalah mau skincare di Palu gini lagi hype-nya gitu. Atau di anak-anak muda lagi gimana? Kalau di anak-anak muda sekarang yang saya perhatikan itu mereka lebih kayak yang mau skincare yang praktis. Contohnya kayak tadi moisturizer, terus face wash, double cleansing. Kan kebanyakan orang-orang sekarang, apalagi orang-orang Palu, biasanya tuh kalau sudah konsumen yang sudah pernah saya dapat, terus datang mengeluh kulitnya breakout, pas ditanya kulit itu kenapa breakout Kak? Ternyata tidak double cleansing. Padahal penting sekali itu double cleansing. Double cleansing ini apa? Double cleansing itu pakai micellar water, terus habis itu mencuci muka, facial wash. Jadi itu namanya double cleansing. Makanya double cleansing. Jadi kalau misalnya tidak double cleansing, itu wajahnya kita jadi gampang sensitif, terus juga jadi gampang kusam. Nah, orang-orang di Palu itu masih banyak yang tidak double cleansing. Padahal penting sekali itu double cleansing. Penting panas berdebu, terus sudah kena polusi apa semua kena di wajah, tidak di double cleansing. Besok paginya hanya cuci muka saja, terus habis itu besok paginya mengeluh mukanya begini padahal ternyata tidak double cleansing. Iya. Lagi banyak jalan yang direnov tuh. Iya, betul. Karena panas. Terus tidak pakai masker. Betul. Tidak pakai masker. Harusnya facial wash terus micellar water. Micellar water dulu. Micellar water dulu. Terus baru mencuci muka. Habis itu pakai moisturizer. Itu sebenarnya basic skincare kalau pakai moisturizer. Tapi kalau untuk tahapan-tahapan skincare yang betul itu sebenarnya double cleansing dulu. Terus habis itu serum, setelah serum baru moisturizer. Ada serum. Ada serum karena yang paling menutrisi dalam skincare itu sebenarnya serum. Tapi kalau misalnya wajahnya lagi istirahat setelah breakout juga ya. Breakout. Biasanya breakout pakai basic saja dulu sebenarnya skincare-nya. Apalagi micellar water kayaknya sekarang. Kayaknya apalagi untuk cowok-cowok itu kayak ini penting buat cowok-cowok. Iya. Supaya kau nanti ini sudah saya tahu. Supaya kalau dia bilang, saya lagi jerawatan." Dan kau jawab minum air hangat. Atau kalau gebetanmu titip micellar water, jangan ke kios, ke kulkasnya mana micellar water. Sudah tahu. Makanya sih informasinya. Jadi kalau ditanya nanti, muka aku jerawatan, sudah tidak jawabnya lagi minum air hangat. Belikan Wardah. Tapi ada package-nya begitu tidak Wardah? Ada. Kayak bundling begitu. Ada dong. Ada. Sekarang itu biasanya kalau Wardah itu sebenarnya all brand Paragon. Jadi kayak Wardah, Emina, Kaf untuk yang cowok-cowok, makeover itu setiap tanggal kembar setiap bulan kayak 12 ini. Kayak 11 10 itu pasti ada promo. Itu promonya itu sampai 25% dan all item. Dan itu kayak mau nyambung dikit ya yang tadi yang masalah orang-orang Palu. Kalau kita bahas consumer behavior aja. Ini dia. Kalau mau bahas itu sebenarnya kalau melihat ya dari masyarakat Palu itu mostly adalah FOMO. Betul. FOMO dan FOBO. Tahu enggak istilah FOBO? Apa FOBO? Fear of better option. Fear of better option. Betul. Jadi misalkan begini, kan kalau FOMO kan takut ketinggalan kan? Betul. Tapi kalau FOBO ini adalah misalkan Sulis beli micellar waternya Wardah yang itu kan. Tapi pas Sulis mau beli, Sulis kayak kepikiran kayak begini, kayaknya daripada saya beli ini, mending saya tunggu yang ini saja, atau mending saya beli ini. Nah, jadi ada kayak ketakutan, mending saya beli yang lain yang lebih bagus. Jadi ada perasaan kayak begitu. Itu sudah maksudnya better optionnya. Betul, better optionnya seperti itu. Nah, dan juga kadang itu mungkin ini ya, kayak yang sering kita lihat juga ya di lapangan biasanya masih banyak kayak ciwi-ciwi atau cowok-cowok Palu itu yang kayak
belum aware sekali. Iya. Belum aware dalam arti kayak sepenting apa lihat kandungannya skincare, lihat juga seberapa penting tahapannya. Kayak tadi kan kayak Kadela kan sudah mention kan kalau kayak misalkan kalau basic skincare itu sebenarnya cuma double cleansing sama pakai moisturizer dan ini saja sebenarnya pakai sunscreen. Serum itu dimasukkan kalau teman-teman ada permasalahan kulit tertentu. Ya, misalkan mukanya lagi kering sekali, lagi berminyak sekali, atau misalkan mau dicerahkan. Nah, itu bisa pakai serum. Dan tiap-tiap serum berarti tujuannya beda-beda itu tadi ya, tergantung kebutuhan. Makanya sangat menutrisi kan tadi dijelaskan. Itu beda lagi. Agak ini juga ya. Banyak sebenarnya. Itu simple tapi complicated. Harus soalnya harus tepat sasaran. Betul, kan? Jangan sampai salah. Gitu. Mengerti saya. Iya, apalagi buat yang Gen Z yang dirimu bilang tadi baru mau masuk usia produktifnya sekarang. Ya, betul. Maksudnya mau bahas story lembur sampai jam 11 malam bisa account kan. Kan sudah mulai banyak Gen Z yang di Palu, yang di Sulteng yang kerjanya itu di bank. Oh bukan. Banyak juga itu. Banyak juga. Ya. Maksudnya yang kerjanya itu dia part time atau freelancer gitu yang dia sibuk atau bahkan ada yang kerja di agensi misalnya. Betul. Sudah mulai banyak itu dan kerjaan-kerjaannya Gen Z lah. Kerjaan-kerjaannya Gen Z lah yang pagi di kampus gitu atau pagi urus part time gitu. Iya, malam lead karaoke. Betul. Pagi coffee shop. Iya. Itu kan lumayan ribet kalau harus pakai yang 3 kali 4 Iya, apalagi mau retouch kan. Betul. Ternyata di Wardah ada yang instan juga. Yang praktis. Dan menurutku memang perlu edukasi sih. Kayak berarti kalau kita mau konsultasi nih sama pihak Wardah, berarti ditanya juga kayak aktivitasnya kita apa. Bisa, betul. Teman-teman bisa misalkan kan sulis 9 to 5 tiap. Iya. Misalkan dari Nunu ke Untat. Iya, betul. Bayangkan jalan yang dilewati sepanas apa mataharinya, debunya sebanyak apa. Nah, itu bisa dijelaskan semua. Jadi akan dia nanti yang di toko namanya BA nanti tuh bantu kasih saran skincare apa yang cocok. Kalau Kadela tadi beauty promotor. Beauty promotor ini apa sudah tugas? Bukan tugas, apa? Job desk-nya. Job desk-nya. Bedanya BA sama BP berarti kalau BA itu kan dia hanya di counter saja. Kalau BP itu dia jalan. Di luar buat Kapan bisa jalan? Kapan bisa jalan itu maksudnya? Itu tadi. Iya. Oke. Buat event. Terus sekarang itu kita lagi asik-asiknya buat konten kayak kita ya. Betul. Buat konten. Habis tak sabar. Nanti yang kepo sama akunnya kita ada di sini. Tring. Lagi. Edit Arhan. Iya. Keren sih. Buat event. Iya, event-event kayak kemarin itu kan Siti Meme. Itu tap in, itu salah satu itu yang tap in. Kalau buat event misalkan kayak ada kelas makeup, beauty class, itu kita buat. Kita collab beauty. Boleh. Handsome class namanya. Kalau untuk show class, nanti produknya Kaf. Ada saja yang beauty class begitu, boleh. Kalau beauty class lebih ke makeup. Makeup bikin pesertanya jadi kurang kayak aduh. Maksudnya habis ikut beauty class kayak begini kita dua hostnya. Bisa jadi berewokan habis. Tapi susah. Biasanya kan kalau beauty class pesertanya kan lepas jilbab kadang. Beauty class ini yang betul-betul. Nanti auranya kelihatan kalau ada cowok. Kecuali dirimu masuk second account-nya. Apa-apa. Beauty class ini apa dia? Belajar make up. Oke. Tapi bukan make up yang pro, make up basic. Make up basic. Makeup. Menurutnya kalian cowok perlu make up tidak? Bukan perlu, bisa make up. Bukan perlu, bisa make up. Bisa. Maksudnya apakah
boleh dosa tidak haram tidak ya? Kenapa jadi kajian agama? Maksudnya apakah boleh untuk dari segi kesehatan atau dari segi mungkin kecantikannya, kegantengannya, boleh tidak cowok make up? Boleh tidak cowok make up? Kalau cowok itu sebenarnya bisa make up tapi yang basic-basic saja kayak pakai sunscreen itu kan penting skincare. Iya. Oh berarti skincare. Sebelum pakai bedak kan harus pakai sunscreen dulu. Iya. Kan biasa ada cowok-cowok yang mau kelihatan fresh bisa pakai bedak tabur. Iya. Sebenarnya itu makeup juga sih bedak itu. Iya bedak tabur. Tapi kan biasa sekarang itu kalau yang mau dempul pakai cushion. Iya. Tapi kan itu hanya untuk perempuan. Kalau cowok boleh pakai bedak tabur saja. Atau tergantung tergantung kebutuhan kulitnya sama. Misalnya dia untuk menunjang si dianya. Betul. Menunjang apa maksud profesinya? Profesinya. Iya. Berarti harus kelihatan fresh kan di depan audiensnya. Iya betul. Berarti siapa tahu dia aktor. Iya. Betul, pemain film, dia butuh make up kan. Betul. Atau sesimpel kayak gambar alis cowok. Jadi alisnya kan kalau cewek kan kelihatan kan alisnya digambar, ada kelihatan bentuknya. Kalau cowok tinggal diisi saja. Misalkan ada alis yang bolong-bolong, nah itu tinggal ditambah dalam bolongan. Nanti bisa ditambah-tambah. Bisa. Oh kalau yang disengaja disilet beda ya. Beda. Itu alis yang bolong bisa ditambah. Bisa dong. Oh sih kita bikin alis kelas. Boleh nanti kita bikin alis kelas. Tapi kalian percaya tidak kalau alisnya tak sambung menikah dengan sepupu nanti? Oh saya tim percaya sih. Ada kan yang ada gitu. Iya. Alismu tak sambung tidak? Saya tahu. Coba buka. Bukan. bukan. Alis dong. Oh tidak hampir. Oh ada mitos itu. Ada. Salah. Kalau alis tak sambung menikah sama sepupu. Ya alis lu agak tak sambung. Aduh. Cara yang kalau lebaran yang mana? Ya tapi semuanya cantik kok. Semua perempuan cantik. Iya asal pakai warna. Apalagi pakai warna. Apalagi pakai warna keren. Oh saya bertanya. Apa itu? Bagaimana get ready with me-nya? Misalnya kayak skincare-nya, make up-nya untuk yang mau pergi konser festival. Step by step-nya berarti. Hijabers. Oke. Nah, ini kan saya spesifik. Hijabers yang mau konser tapi yang gitu, yang crowded apa tapi bisa dia masih on point. Masih on point. Hijabers, kacamata, anak farmasi. Kesmas semester 7. Iya gitu lah. Yang hijabers yang mau pergi konser lah. Konser malam atau siang nih? Beda lagi dong. Beda lagi. Outdoor, indoor. Biasanya sekarang konser itu dia start siang kan, sore. Iya. Sore gitu terus dia. Iya. Jadi karena sore dia masih mau menonton band lokal. Supaya culture kan. Terus dia bakalan ke but-but gemoy. Itu bagaimana itu Kak? Dari sore jadinya. Dari sore. Berarti untuk step skincare-nya itu yang pertama pakai toner, baru habis itu pakai sunscreen saja. Karena kan masih sore. Jadi harus wajib pakai sunscreen, masih ada matahari. Terus habis pakai sunscreen bisa langsung pakai cushion. Oh iya. Karena cushion itu dia lebih bagus dipakai untuk konser. Untuk menahan pastikan berkeringat kalau konser. Jadi itu bagusnya pakai cushion. Mana cushion? Ada cushion. Ini cushion terbarunya Wardah yang color fit perfect. Oh, ini juga apa? Praktis gitu ekonomi. Jadi terlalu besar. Iya. Bisa dibawa kemana-mana. Masuklah di tote bag scan itu. Oke, masuk. Kalau ini pun praktis tanpa pakai bedak, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan kulitnya. Kalau misalnya kulitnya berminyak, dipakaikan bedak lagi. Tapi kalau misalnya kulitnya kering, boleh pakai cushion saja. Nah setelah pakai cushion, baru kalau mau kelihatan natural, pakai alis tipis-tipis, pakai eyeshadow tipis-tipis. Ngerti. Nah untuk lipinya itu boleh pakai moist beauty-nya Wardah. Lipi. Itu bahasanya Genzi loh. Iya. Lipi ini apa? Lipi rutin. Lipi itu maksudnya untuk kayak bibir. Untuk bibir. Berarti include lip balm
balm sama lip tint-nya. Iya, beda soalnya rutinnya itu. Beda untuk dong. muka beda, untuk bibir beda. Nah, kalau di Wardah itu kan ada lip cream, ada Glasting yang Glasting liquid lip, terus ada Moist Dew Tint, ada lip balm. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhan orangnya. Jadi kayak misalnya dia pergi ke konser, boleh pakai Moist Dew Tint, bisa di-touch up berulang-ulang tanpa perlu dihapus karena dia menyerap. Kalau Moist Dew Tint beda dengan lip cream. Kadang kan kayak cewek-cewek kayak suka dengan no makeup look kan. Kayak itu tuh mukanya tuh kayak I wake up like this. Jadi kayak mukanya kayak natural cantiknya. Nah, itu kita kayak cushionnya kita itu sesuai dengan warna kulit. Jadi kan kadang ada orang pakai cushion itu harus yang 1 bahkan sampai 2 tingkat di atas kulit kan. Itu sebenarnya kurang tepat karena cushion yang bagus itu adalah yang benar-benar sesuai sama warna kulit dan tidak oksidasi berlebihan. Kadang lihat nggak orang pakai makeup kayak misalkan 3 jam setelah itu kayak jadi gelap sekali mukanya. Itu karena cushionnya kurang bagus. Atau bisa jadi konten juga nanti di konsernya, cushion core yang. Ya betul, cushion core. Ada dong. Cushion core itu yang 1 lapis terus dia kaget gitu. Yang kayak Oke. Sama kayak kalau lip tint tadi kan kadang kalau pakai lipstick atau pakai pokoknya lip produk yang agak berat lah kandungannya, itu kan kelihatan sekali kan kayak bukan bibir natural. Nah kalau cowok zaman sekarang kan sukanya cewek yang natural kan. Nah jadi ceweknya dibelikan lip tint. Yang ini lip tint. Betul, yang itu lip tint. Yang ini lip balm. Lip tint untuk mewarnai. Betul. Lip balm untuk melembabkan. Keren. Saya salfok sama lip balmnya sih. Lip balmnya agak kayak lucu-lucu begitu. Cowok bisa pakai, Kak. Oh, ini cowok bisa pakai. Cowok bisa pakai. Keren sih. Kayak kita lihat. Kegunaannya ini tiap warna beda atau? Kalau yang biru itu dia ada SPF-nya, mengandung SPF 20. Jadi kalau yang 20? Iya, SPF 20. Itu itu kadang kayak teman-teman pernah lihat ini enggak konten yang itu ada UV camera. Teman-teman mau coba enggak? Boleh. Coba ya. Nah itu bedanya kalau yang ini ya itu memang lip barrier. Memang lip barrier itu kayak untuk bibir yang pecah-pecah. Iya. Dan kita kayak dapat mainan baru itu. Ayo coba. Nah itu teman-teman kalau mau coba ini bisa dilihat di mukanya kan. Itu harusnya abu-abu. Mukanya kan abu-abu kan kelihatan. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai ini lip balm yang ada SPF-nya, betul, itu pasti warna hitam. Coba deh dicoba. Itu jadi warna hitam pasti. Aduh. Itu jadi pasti di warna hitam. Kelihatan enggak? Oh iya betul. Di warna hitam kan? Iya jadi warna hitam. Jadi itu kelihatan tandanya memang terproteksi. Berarti yang hitam itu yang sudah terproteksi. Betul. Ini cocok ini untuk konser, Cocok. Apalagi Palu akhir-akhir ini makin panas. Betul. Mataharinya 1 orang 1. Betul. Mataharinya 1 orang 1, betul. Parah sih. Makanya cocok. Terus sih kalau yang ini beda-bedanya apa ini? Kalau ini itu ya dari warnanya beda. Sama ininya juga aromanya itu saja sih sebenarnya aromanya beda. Ada rasa. Itu ada rasanya. Ada rasanya. Ada rasanya. Ada rasanya ini tuh. Gunanya ada rasanya. Iya. Biar nyaman atau? Biar nyaman. Iya. Untuk orangnya. Ya, sensasinya betul. Sensasi pas pakainya berarti. Betul. Iya. Ada lip barrier namanya ini. Lip barrier. Iya. Itu saya dari dulu agak penasaran memang. Biasanya kayak ada lip produk cewek-cewek ini yang ternyata ada rasanya. Betul, ada rasanya. Itu tidak bahaya? Tidak bahaya dong. Tidak bahaya. Oh, ada yang rasa es teh? Belum sih kalau kalian belum sih. Rasa es teh ada. Tapi fun fact yang pernah ada saja. Kalau lip balm yang bisa dipakai sambil dengar Nick Deep December. Ini kayaknya semua IGS-nya orang-orang ini lah. Betul. Menurutnya kalian Wardah kalau jadi lagu apa? Coba. Nah, kalau biasanya cewek-cewek yang suka dengar lagunya Lana Del Rey itu lagunya Say Yes to Heaven.
Itu dia, say yes to. Kenapa? Karena kan ada liriknya say yes to heaven to me. Itu intinya karena saking bagusnya, itu sampai mau diajak ke surga loh. Sama kayak pasangan yang kayak saking klopnya kan, saking cocoknya ya kayak semoga kita ini pasangan sehidup semati kan. Betul. Tahu dulu dong. Kalau Wardah jadi lagu. Kalau Wardah jadi lagu, kan tadi kita bahas kalau Wardah ini bisa menemani life after break up-nya kali ya. Iya. Nah, menurutku Wardah ini kalau jadi lagu kayak lagunya Lomba Sihir. Semua orang pernah patah hati. Iya. Cari-cari produk Wardah lagi gitu kan. Maksudnya jadi kalau kau patah hati ya sudah biasa saja. Wardah juga gitu. Betul. Wajar ya. Betul, wajar. Semua orang pernah patah hati. Moisturizer. Betul. Kau Wardah kalau jadi lagu saya jadi lagu yang bernada. Yang apa? Untungnya hidup harus terus berjalan. Iya. Untungnya hidup masih berputar yang gitu ya. Untungnya ku tak pilih penjara. Ku pilih Wardah dong. Itu dia. Kalau Wardah jadi lagu. Keren. Waduh. Tapi menurutku soal kecantikan duniawi dan kegantengan duniawi. Pokoknya soal apa namanya? Ya, looks lah. Soal looks. Tadi kan kita sempat singgung kalau beauty itu ada inner beauty-nya juga. Betul. Nah, menurutnya kalian, apakah kemampuannya orang untuk merawat dirinya sendiri itu merefleksikan inner beauty-nya juga? Atau kayak misalnya kan banyak orang yang bilang kayak dia itu cantik luarnya saja. Apakah cantik luar itu saja? Atau cantik luar itu merefleksikan bagaimana dia orangnya mungkin? Soalnya kalau menurutku kalau menurutku karena banyak orang yang bilang kayak kau cantik luarnya saja atau kau ganteng luarnya saja. Tapi menurutku kalau luarnya dia bisa merawat dirinya, berarti dia sayang sama dirinya sendiri. Nah, kalau dari kalian bagaimana? Oke, kalau dari saya ya. Dari pribadi lah agak ini ya kalau ini. Agak Itu sebenarnya kalau intinya adalah bisa iya bisa tidak. Oke. Karena kadang ada orang yang misalkan bisa merawat diri, tapi mungkin dia bermuamalah itu mungkin agak bukan di situ prioritasnya. Biasanya begitu kan. Ada yang Jessie juga. Ada yang Jessie. Oh, ganteng-ganteng Jessie, cantik-cantik Jessie gitu kan. Jadi kita tidak menampik itu ya sebenarnya. Tapi mostly yang selama ini saya lihat itu biasanya cantik dalam, cantik juga luarnya sih. Biasanya seperti itu yang saya dapat ya. Betul. Kalau Kadela, apakah cantik dalam? Iya. Cantik luar saja. Cantik luar itu saja. Iya. Karena narasinya sekarang lumayan banyak yang gitu. Cantik luar itu saja. Cantikmu di luar saja. Iya. Atau justru ini yang paling aneh sih. Biasanya kecantikan atau penampilan luar disangkut pautkan dengan kemampuan intelektual. Oke. Itu kalau salah ada namanya blonde syndrome atau apa gitu. Pokoknya kayak blonde stereotype kalau tidak salah. Pokoknya cewek-cewek yang mempunyai visual tertentu, biasanya langsung orang-orang judge kayak bodoh ini. Oh iya. Kan, nah itu bagaimana itu menurutnya kalian? Apakah betul itu atau tidak? Jadi sebenarnya kan stigma itu ada karena mostly banyak yang begitu kan. Jadi ya jawabannya lagi bisa ya bisa tidak sebenarnya. Iya. Sampai tadi pertanyaannya apa? Yang itu, yang blonde syndrome itu. Yang blonde syndrome. Oh iya. Apakah penampilan luar itu bisa menjudge kalian bagaimana di dalam? Iya. Tidak ya. Tapi tergantung pernah juga sih lihat-lihat di Twitter kan sering yang gitu. Itu tidak sih. Sama yang kayak bilang misalkan orang Palu itu orangnya begini. Sama kan case-nya kayak begitu. Iya, orang nunu sering sekali disalah paham. Primordial. Iya, orang nunu anarkis. Betul enggak? Dari penampilan. Tidak. Iya, apalagi dari penampilan. Tapi kalau Dela asli sini. Iya. Oh, asli sini juga. Oh. Dia orang Puskut loh. Oh, oke. Tapi Chan, menurutku kalau dia sudah rawat kulitnya, kalau dia sudah sayang kulitnya, maksudnya dia cantik dari luar, pasti dia cantik juga di dalam itu.
Karena effortnya merawat kulitnya itu. Betul. Sekarang ini saya lagi di masa-masa yang bingung sebenarnya. Bagaimana cari perawatan kulit yang paling tepat sebenarnya, apalagi kebanyakan yang bertebaran sekarang itu banyak sekali perempuan juga. Sama banyak sekali produk kayak itu. Iya, jadinya yang saya dapat dari podcast ini adalah ternyata bisa basic saja. Dan ya bisa perlu yang terlalu hore-hore manusia. Konsultasi langsung kayak ke dokter. Iya, betul. Iya. Masa kau kayak kalau misalnya sakit-sakit pinggangmu langsung kayak kau bilang ini terlalu capek saja. Tapi begitu memang sih self diagnosis. Jadi tidak boleh self diagnosis teman-teman. Iya. Kalau mau skin check, skin check. Skin check. Kita bisa kemana? Datang ke toko-toko yang menjual sudah produk Wardah. Betul. Ada di Mutiara. Tomo, ada di Sentral. Ada di 2 toko itu saja kalau untuk skin check. Oke. Kita bikin trennya skin check date. Boleh. Boleh kan? Boleh. Skin check date. Iya. Kan yang di skin check bukan hanya cewek saja kan? Iya. Bisa juga di skin check. Ini buat kamu. Kita kasih ide lagi sih. Ide. Jadi rajal-rajal yang dari Play Story-nya cuman bilang cantik lah. Yang cowok-cowok kalau kau sudah habis akal mau apa lagi? Bawa skin check di Wardah. Iya, bawa skin check di Wardah saja langsung. Gratis. Dan pasti harganya tidak affordable. Iya, betul. Bisa beli. Semua kalangan bisa beli. Nah ini split bill menurut kalian split bill tidak? Seharusnya kalau gua ngajak Genet. Iya. Iya dong. Maksudnya, tapi ini kita sama semua ini pendapatnya. Menurutku juga gitu. Siapa yang ngajak dia berarti? Setuju. Tapi saya tetap dalam case misalkan tetap cowok yang bayar misalkan makanan cowok yang bayar misal habis itu saya yang belikan es krim gitu. Jadi tidak harus cowok semua, tapi kalau cowok split bill sudah tidak ketemu lagi kita besok. Ada apalagi dia yang ngajak. Iya. Ada tren di TikTok juga. Apa? First date cowok. Sebelum kita tahu. First date pengalaman first date. Ada yang lucu kayak gitu. Bagaimana itu? Kayak misalnya di chat dia soft spoken. Oke. Pas ketemu tidak kayak gitu. Oke. Mau sharing ini boleh. Mau sharing pengalaman first date terlucu. Jangan ada tidak. Coba Sulis duluan. Dia pegangin tamu laki-laki. Ada kan? Kenapa laki-laki? Kenapa laki-laki tidak boleh dong? Adakah? Maksudnya laki-laki ada first date? Ada. Di TikTok ada loh dari POV cowoknya. Kau dulu. Ceweknya ada kan? Kentut ada itu kan? Iya. Itu kalau cewek kentut ilfil dia. Kalau sudah yang pacaran. Maksudnya kalau first date lah. Berarti itu diangkat begini, agak ini ya. Agak ini gesturnya. Tapi kalau first date terus dia tidak sih kayaknya. Tiada yang lucu kan? Tiada. Tunggu saya ingat dulu. Coba kita ingat masing-masing dulu. Ingat masing-masing. Tapi sampai sekarang kayak tidak ada yang aneh, tidak ada yang unik. Normal saja ya. Pernah tidak dapat yang tiba-tiba bajak split bill? Tidak. Pernah. Gimana itu? Diajak split bill? Bukan diajak split bill sih. Pas habis mau bayar, habis makan, pas mau bayar, dia bilang begini ke saya. Kau Jo yang ke kasir karena kau perempuan. Dalam hatiku berarti saya ini yang disuruh bayar. Kacau. Terus alasannya itu dia tidak kasih kartu kayak langsung dikasih ini. Nggak ada. Dia bilang kau saja yang ke kasir karena saya cowok, kau cewek. Wah kacau. Setelah itu dia tidak kasih, misalnya kan ditransfer apa kan? Nggak ada. Terus habis itu dia chat saya sudah nggak balas chatnya. Karena dari red flag patriarki detected. Iya. Terus kayak alasannya karena kau perempuan. Saya perempuan. Maksudnya apa? Sepanjang perjalanan saya ke kasir itu berpikir karena saya perempuan, Maksudnya apa? Iya. Itu sekarang laki-laki itu kalau ditanya apa patah hati terbesarnya itu sudah karena itu. Seorang habis dia nonton podcast ini. Iya. Betul. Dia tidak expect dirinya bakal jadi BP-nya Wardah. Betul.
Jadi seglowing ini. Jadi pipinya Wardah. Siapa itu? Itu hati-hati. Kau. Coba, ada tidak? Tapi saya tidak ada sih sebenarnya. Aduh. Juga. Masa tidak ada sih? Yang unik yang maksudnya ada. Masa tidak ada sih? Atau momen putus tersedih? Itu. Lebih ke itu sih. Okay. Kayak momen putus tersedih adalah ketika kau putus baik-baik, tapi kau tahu hatimu tidak baik-baik. Kayak apa itu? Gimana? Putusnya kayak baik-baik putusnya. Baik-baik kayak kita putus yuk. Kayaknya memang kita tidak cocok. Kayaknya ini gara-gara kita LDR gitu-gitu. Maksudnya yang salah ini keadaan. Berarti kita baik-baik saja kan? Iya, baik-baik saja. Berarti kita tidak sampai kayak harus blok. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah toh. Cuman pas dilihat story-nya senang-senang. Kacau walau. Kacau. Kenapa sudah pilih teman? Perasaan baru 2 hari kita putus maksudnya. Oh cowok ternyata begitu juga ya ternyata. Ternyata. Cuma tingkat intelnya kita tidak seperempuan. Tidak setinggi perempuan tingkat intelnya. Iya. Cuman maksudnya kayak, kau bilang lu temanmu yang ini cuma teman maksudnya. Tidak cowok begitu memang denial dia biasa. Iya. 1 bulan pertama tidak masih baik-baik saja. Iya masih baik-baik saja. Biasa cowok denial. Biasa cowok. Nanti padahal itu sudah ada kayak tadi toh. Mungkin sudah ada feelingnya kalau dia pasti keluar dari temannya ini. Cuma denial saya dulu. Keluar dengan teman yang dia bilang cuma teman. Iya. Keluar dengan teman cowoknya ini cuma teman. Soalnya kita kira sih kalau cewek-cewek kira ya, cowok itu pas putus pasti langsung jalan. Biasanya cowok begitu sih yang kalau kita lihat pas putus langsung jalan sama ini. Cowok lambat menyesal. Oke. Tapi menyesal kah? Tapi menyesal. Tergantung. Bukan cowok lambat baru patahnya. Menurutku. Iya. Cowok lambat baru patahnya. Iya, menurutku juga. Karena denial. Iya, cowok lambat baru galau. Habis putus itu masih kayak nongkrong, main Mobile Legends sampai jam 3. Tapi itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Pulang kau sendirian jam 1 malam di kamar. Langsung putar lagunya Bernadia ya. Itu. Di situ patah hatinya. Apalagi pas cek story-nya ini kan si cewek, si mantan misalnya kayak ternyata dia senang-senang saja. Karena cowok agak jarang kan bahas story kan. Kalau nongkrong agak jarang bahas story. Kalau cewek kan lumayan sering yang saya temui, lumayan sering. Main sering ya. Iya, walaupun di mute. Walaupun di mute lagi nongkrong ketawa-ketawa ini di mute, terus captionnya bahaya pembahasan. Tetap di story. Lambat, cowok lambat baru galau. Iya. 1 bulan, 2 bulan. Mas nongkrong saya. Nongkrong pilih teman-teman. Apa? Aduh. Saya mulai tidak kuat sudah kalau masalah hati begitu. Sudah. Sulit. Lebih enteng pembahasan kecantikan tadi sih. Lebih teredukasi saya itu soal tadi apa BP, soal skin check, soal skin tone, soal lip balm. Lebih teredukasi saya daripada itu soal perasaan. Oke, perasaan saya juga itu abstrak ya. Itu abstrak. Tapi kalau itu kalau bisa bikin heart check love check, jangan cuma bikin skin check bisa bikin love check. Nanti ditunggu ya inovasinya. Dan skin checknya nanti kita akan ada di episode selanjutnya. Stay tune. Supaya ditahu nanti pas skin check kalau ada love check supaya ditahu yang mana pura-pura excited. Betul. Yang mana pura-pura suka drakor. Saya itu pengalaman unik pertama saya PDKT pura-pura suka drakor. Aduh. Supaya ada topik. Allah, kamu tahu dia apa? Drakor itu kan banyak episodenya. Dia nonton ini. Tapi apa? So tadi kan juga. Drakor itu kan banyak episodenya. Misalnya kayak 12 episode begitu kan. Kalau nonton episode awal, terus malas saya lanjut kayak lama sekali. Saya nonton yang di YouTube yang dirangkum, yang diceritakan. Okay. Tapi pas habis itu pembahasannya seakan-akan gitu dah. Tapi bagus sih effort ya, maksudnya at least ada effort lah. Cut aja nanti. At least. Dia nonton nih. Berarti yang lalu itu kau pura-pura saja tahu. Berarti kau bilang kau timnya 6 dosan itu pura-pura ya? Aduh, 6 dosan banget. Aduh, sangat spesifik.
Sangat spesifik nih. Startup 6 dosan sama Han Ji Pyong. Saya tim Han Ji Pyong. Saya tim Han Ji Pyong. 6 dosan dong. Astaga. Saya tim second lead. Second lead maksudnya? Ke cowok yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih. Oh, Han Ji Pyong. Han Ji Pyong 6 dosan. Nonton enggak startup? Ya, Mak. Nonton. 6 dosan. 6 dosan. Oh. Bisa dong Capricornian aku. Ya sudah, kita akhiri di sini podcastnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita di episode selanjutnya kita akan skin check, heart check, sama personality check. Personality check. Oke. Terima kasih sudah menonton. Dadah.